Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah 9 pedang bersejarah, peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak tertandingi. 9 pedang peninggalan Rasulullah ini adalah pedang yang digunakan saat perang di zaman dahulu. Semua pedang peninggalan Rasulullah tersebut memiliki sejarah dan kegunaannya masing-masing. Salah satunya pedang peninggalan Rasulullah berbentuk Hanafiyah. Konon pedang ini dibuat oleh suku Bani Hanifah dan terkenal bagus. Selain itu, masih terdapat beberapa pedang peninggalan Rasulullah yang digunakan saat perang. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah 9 pedang peninggalan Rasulullah. 1. Pedang Al-Matur. Pedang Al-Matur juga dikenal sebagai Matur Al-Fijar, pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sebelum beliau menerima wahyu yang pertama di Mekah. Pedang ini diberi oleh ayahnya, dan dibawa waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai akhirnya diberikan bersama-sama dengan peralatan perang lain kepada Ali bin Abi Thalib. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Pedang tersebut berbentuk blade, dengan panjang 99 cm. Pegangannya terbuat dari emas, dengan bentuk berupa 2 ular, dengan berlapiskan emas dan perak. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat kufik ukiran tulisan Arab berbunyi, Abdullah bin Abed, Al-Muthalib. 2. Pedang Al-Adab. Nama pedang ini berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim ke para sahabat Nabi Muhammad sesaat sebelum perang Badar. Beliau menggunakan pedang ini di saat perang Uhud, dan pengikut-pengikutnya menggunakan pedang ini untuk menunjukkan kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Sekarang pedang ini berada di Masjid Husain di Kairo, Mesir. 3. Pedang Du Al-Fakor. Du Al-Fakor adalah sebuah pedang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hasil rampasan pada waktu perang Badar. Dan dilaporkan bahwa Nabi Muhammad memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian Ali mengembalikannya ketika perang Uhud dengan bersimbah darah dari tangan dan bahunya dengan membawa pedang Du Al-Fakor di tangannya. Banyak sumber mengatakan bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Berbentuk blade, dengan 2 mata. 4. Pedang Al-Batar. Al-Batar adalah sebuah pedang Nabi Muhammad sebagai hasil rampasan dari Bani Kainuko. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Dan di dalam pedang ini terdapat ukiran tulisan Arab yang berbunyi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Gambar ukiran nama-nama para nabi tertera di dalamnya. Di dalamnya juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala dari Raja Jalut, orang yang memiliki pedang ini pada awalnya. Di pedang ini juga terdapat tulisan yang diidentifikasi sebagai tulisan Nabatayan. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul, berbentuk blade dengan panjang 101 cm.
Dikabarkan bahwa ini adalah pedang yang akan digunakan Nabi Isa kelak, ketika dia turun ke bumi kembali untuk mengalahkan Dajjal. 5. Pedang Hatef. Pedang Hatef adalah sebuah pedang Nabi Muhammad, sebagai hasil rampasan dari Bani Kainuko. Dikisahkan bahwa Nabi Daud mengambil pedang Al-Batar dari Raja Jalut, sebagai rampasan ketika dia mengalahkan Raja Jalut tersebut, pada saat umurnya 20 tahun. Allah Azza wa Jalla memberi kemampuan kepada Nabi Daud untuk bekerja dengan besi, membuat baju baja, senjata, dan alat perang. Dan beliau juga membuat senjatanya sendiri. Dan pedang Hatef adalah salah satu buatannya, menyerupai Al-Batar, tetapi lebih besar dari itu. Dia menggunakan pedang ini yang kemudian disimpan oleh suku Levita, suku yang menyimpan senjata-senjata barang Israel, dan akhirnya sampai ke tangan Nabi Muhammad. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade, dengan panjang 112 cm, dan lebar 8 cm. 6. Pedang Al-Mihdam. Ada yang mengabarkan bahwa pedang ini berasal dari Nabi Muhammad, yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan diteruskan ke anak-anaknya Ali. Tapi ada kabar lain bahwa pedang ini berasal dari Ali bin Abi Thalib, namun sebagai hasil rampasan perang, pada serangan yang dia pimpin di Syria. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade, dengan panjang 97 cm. Dan mempunyai ukiran tulisan Arab yang berbunyi, Zain al-Din, al-Abidin. 7. Pedang Al-Rasub. Ada yang mengatakan bahwa pedang ini dijaga di rumah Nabi Muhammad oleh keluarga, dan sanak saudaranya, seperti layaknya bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade, dengan panjang 140 cm. Mempunyai bulatan emas yang di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab yang berbunyi Ja'far al-Shodiq. 8. Pedang Al-Qadib. Pedang Al-Qadib berbentuk blade tipis, sehingga bisa dikatakan mirip dengan tongkat. Ini adalah pedang untuk pertahanan ketika bepergian, akan tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Terdapat tulisan di samping pedang berupa ukiran perak yang berbunyi kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, Muhammad bin Abdullah, bin Abd al-Muthalib. Tidak ada indikasi dalam sumber sejarah, bahwa pedang ini telah digunakan dalam peperangan. Pedang ini berada di rumah Nabi Muhammad, dan kemudian hanya digunakan oleh Khalifah Fatimid. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Panjangnya adalah 100 cm, dan memiliki sarung berupa kulit hewan yang dicelup. 9. Pedang Kola. Pedang ini dikenal sebagai Koli, atau Kulaye. Nama yang mungkin berhubungan dengan tempat di Syria, atau tempat di dekat India Cina. Dari referat ulama negara lain, bahwa kata koli merujuk kepada timah, atau timah putih, yang ditambang berbagai lokasi. Pedang ini adalah salah satu dari 3 pedang Nabi Muhammad, yang diperoleh sebagai rampasan dari Bani Kainuko. Ada juga yang melaporkan bahwa kakek Nabi Muhammad menemukan pedang ini, ketika dia menemukan air Zam-Zam di Mekah. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 100 cm. Di dalamnya terdapat ukiran bahasa Arab yang berbunyi, "Ini adalah pedang mulia, dari rumah Nabi Muhammad, Rasul Allah." Pedang ini berbeda dari yang lain, karena pedang ini mempunyai desain berbentuk gelombang. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian 9 pedang bersejarah yang pernah dimiliki dan digunakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi wawasan dan manfaat buat kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.